Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Kimia Dasar 2, dan pada video ini kita masih akan membahas tentang reaksi penggaraman, dan yang akan kita bahas yaitu tentang reaksi penggaraman 3. Nah, pada reaksi penggaraman 3 akan ada 3 macam reaksi di sini ya. Yang pertama yaitu reaksi garam plus garam, hasilnya sama, garam plus garam. Reaksi yang kedua yaitu reaksi garam plus basa, akan menghasilkan hal yang sama juga, yaitu garam plus basa. Dan yang terakhir yaitu reaksi garam plus asam, di mana hasilnya juga sama, yaitu garam plus asam. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas reaksi yang pertama, yaitu reaksi garam plus garam. Nah, untuk reaksi garam plus garam ini bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu garam MZ plus garam PQ. Jadi MZ dan PQ ini hanya istilah ya. Garam MZ plus garam PQ akan menghasilkan garam MQ plus garam PZ. Jadi terjadi pertukaran antara kation dan anion atau antara logam dan anionnya. Jadi kalau semula MZ akan bertukar pasangan dengan PQ menjadi MQ dan PZ. Nah, bagaimanakah supaya reaksi garam plus garam ini bisa berlangsung? Ada 2 syarat di sini yang harus dipenuhi. Yang pertama, garam MZ dan garam PQ, di mana keduanya adalah reaktan ya, berarti garam reaktannya harus mudah larut, kedua-duanya. MZ sama PQ harus wajib larut di dalam air. Nah, maka dari itu kalian harus wajib hukum ya untuk hafal tabel kelarutan garam yang ada di modul. Kalau kalian tidak hafal, maka kalian akan sulit menentukan apakah reaksi di penggaraman 3 ini bisa berlangsung atau tidak. Karena hampir semua reaksi di reaksi penggaraman 3 ini ada kaitannya dengan tabel kelarutan garam. Jadi tolong hafalkan. Nah, lanjut ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu garam MQ dan garam PZ, di mana kedua garam ini adalah garam produk. Syaratnya bisa salah satu garam MQ atau PZ, atau kedua-duanya harus sukar larut dalam air sehingga mengendap. Jadi tujuan untuk reaksi garam plus garam ini adalah mendapatkan endapan. Bisa dari garam MQ atau bisa dari garam PZ atau kedua-duanya. Pokoknya harus ada yang mengendap, entah salah satu atau kedua-duanya. Nah, langsung aja ke contohnya. Contoh yang pertama, misalkan AgNO3 plus NaCl. Nah, hasilnya nanti akan bertukar pasangan ya, berarti ya Ag bertukar pasangan dengan Cl menjadi AgCl. Kemudian Na akan bertukar pasangan dengan ion nitrat akan menjadi garam NaNO3. Sekarang kita tinjau apakah reaksi ini bisa berlangsung atau tidak. Untuk garam reaktan berarti AgNO3 dan NaCl, kedua-duanya harus mudah larut dalam air. Nah, sekarang garam nitrat dan NaCl apakah mudah larut? Iya, kedua-duanya ini adalah garam yang mudah larut dalam air. Berarti dari segi reaktan terpenuhi, syaratnya bisa dipenuhi. Sekarang dari segi produknya, apakah dipenuhi syaratnya? Syaratnya ya, masih ingat, salah satu atau kedua-duanya harus ada yang sukar larut dalam air sehingga mengendap. Sekarang kita tinjau AgCl. Nah, garam klorida semuanya mudah larut kecuali garam yang berikatan dengan garam klorida yang berikatan dengan Ag, Hg dan Pb ya. Nah, di sini kita lihat yang terbentuk garamnya adalah AgCl. Maka bisa disimpulkan bahwa AgCl ini sukar larut dalam air. Nah, tandanya sukar larut dalam air bisa kita tuliskan dengan angka panah ke bawah. Mengerti ya? Selanjutnya, NaNO3 karena garam nitrat, semua garam nitrat itu mudah larut, maka NaNO3 ini mudah larut. Nah, kalau ada salah satu saja yang sukar larut dalam air, maka reaksi ini bisa berlangsung. Contoh yang kedua, misalkan BaCl2 plus K2SO4 bertukar pasangan akan menghasilkan BaSO4 dan KCl. Sekarang untuk garam reaktan yaitu BaCl2 dan K2SO4, kedua-duanya adalah garam yang mudah larut dalam air. Sedangkan produk yang sukar larut dalam air yaitu BaSO4.
4, maka bisa dikatakan bahwa reaksi ini juga bisa berlangsung. Nah, sekarang ada satu lagi contoh reaksi yang ketiga, misalkan KNO3 plus NaCl. Nah, kalau produknya berarti bertukar pasangan ya, menghasilkan KCl dan NaNO3. Nah, sekarang kita tinjau apakah reaksi ini, reaksi yang ketiga ya, kita sekarang fokus ke reaksi yang ketiga, apakah bisa berlangsung atau tidak. Dari segi reaktan, KNO3 dan NaCl adalah garam yang mudah larut semuanya. Sedangkan dari segi produk, garam produk yaitu KCl dan NaNO3 juga sama, ternyata merupakan garam yang mudah larut. Maka apakah bisa berlangsung? Nah, reaksi yang ketiga tidak dapat bereaksi atau tidak dapat berlangsung karena semua garam produk larut dalam air. Ingat, tujuan kita di sini adalah untuk mendapatkan endapan. Jadi ketika tidak dihasilkan endapan, maka reaksinya tidak bisa berlangsung. Nah, lanjut. Nah, untuk reaksi garam plus garam ini ternyata ada beberapa catatan tambahan. Ada 3 catatan tambahan yang akan kita bahas. Yang pertama, bila garam yang terbentuk nantinya adalah 4 garam ini, mohon diingat, mohon dihafalkan, yaitu FeI3, Fe2S3, CuCN2 kali, dan CuI2, maka seketika garam-garam tersebut akan terurai menurut persamaan reaksi berikut ini. Untuk yang pertama, FeI3, maka reaksinya akan terurai menjadi 2 FeI3 menghasilkan Fe2 plus I2. Jadi ini garam-garam yang bisa kita katakan tidak stabil, kurang stabil. Sehingga ketika terbentuk garam ini maka dia akan langsung terurai menurut reaksi ini. Kemudian garam yang kedua yaitu Fe2S3. Maka kalau nantinya di akhir reaksi didapatkan produk garam ini, maka dia akan langsung terurai menjadi FeS plus S. Reaksi yang ketiga yaitu CuCN2 kali. Nah, terurainya seperti apa? Menurut reaksi ini ya, CuI2, CuI2 dulu. CuI2 akan terurai menjadi Cu2I2 plus I2, dan yang terakhir yaitu CuCN2 kali. Reaksi peruraiannya menjadi Cu2 kali, Cn2 kali plus Cn2 kali. Nah, anak-anak, Ibu mohon keempat reaksi ini tolong dihafalkan, wajib dihafalkan ya. Jadi supaya untuk mempermudah kalian. Kita ke contohnya, misalkan ada reaksi berikut ini. Ketika ada reaksi FeCl3 direaksikan dengan Na2S, maka akan dihasilkan Fe2S3 plus NaCl. Nah, di sini kita dapatkan yaitu garam Fe2S3. Maka seketika garam ini karena kurang stabil dia akan terurai menjadi FeS dan S. Itu ya. Jadi bisa dipahami ketika diperoleh salah satu dari keempat garam tadi, maka langsung bentuklah seperti ini, langsung diuraikan. Contoh yang kedua, FeCl3 plus Ki akan menghasilkan garam bertukar pasangan menjadi FeI3 plus KCl. Nah, kita dapatkan lagi garam salah satu dari keempat garam tadi. Apa itu? Yaitu FeI3. Maka seketika garam FeI3 ini akan terurai menjadi FeI2 plus I2. Jadi kalian harus menghafalkan ya. Kalau Fe2S3 itu terurai menjadi apa, FeI3 nanti terurai menjadi apa. Begitu juga untuk kedua garam yang lainnya, yaitu CuI2 dan CuCN2 kali. Harus hafal. Nah, itu tadi catatan tambahan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke catatan tambahan yang kedua. Catatan tambahan yang kedua yaitu apabila terbentuk garam berikut ini, ada 8 garam. Nah, lagi-lagi tolong dihafalkan ke 8 garam ini. Yang pertama yaitu Al2. Yang pertama yaitu garam Al2CO3 3 kali.
kemudian yang kedua AlCN 3 kali, garam yang ketiga Al2S3. Nah, supaya mempermudah kalian ingat ya, Al, kemudian anionnya karbonat, kemudian Cn- dan S2-. Garam selanjutnya, garam yang keempat yaitu CrCN 3 kali, Cr2CO3 3 kali, Cr2S3. Dan selanjutnya ya, dari garam besi yaitu Fe2CO3 3 kali dan FeCN 3 kali. Kalau kalian perhatikan ya, untuk logamnya ada Al, Cr, dan Fe. Nah, sama-sama ya, Al, Cr, Fe. Kemudian anionnya yaitu ada CO3, Cn, dan S. Kecuali Fe hanya dengan CO3 dan Cn-. Jadi ke-8 garam ini harus dihafalkan ya. Nah, ketika terbentuk 8 garam ini, maka seketika akan bereaksi lagi dengan H2O. Jadi garam-garam ini bisa kita katakan reaktif dengan air. Langsung bereaksi dengan air ketika dihasilkan produknya salah satu dari ke-8 garam ini. Maksudnya bagaimana? Masuk saja ke contohnya. Contohnya, misalkan reaksi antara, ini adalah reaksi ketika garam-garam ini bereaksi dengan H2O ya. Kita ambil contoh Al2CO3 3 kali. Nah, ketika terbentuk garam Al2CO3 3 kali itu, maka dia seketika akan bereaksi dengan H2O. Produknya apa? Produknya yaitu basanya plus asam. Basanya dari Al, dari logam Al berarti AlOH 3 kali, asamnya dari CO3. Berarti asamnya yaitu H2CO3. Nah, di sini ada satu lagi garam yang mudah terurai ya. Bukan garam, maaf, asam. H2CO3 dia tidak stabil. Dia akan seketika langsung terurai menjadi H2O plus CO2. Gitu ya. Kita ambil contoh yang lain, misalkan CrCN 3 kali. Nah, ketika bereaksi dengan H2O, maka hasilnya akan basa dan asam ya. Basanya dari Cr, berarti CrOH 3 kali, sedangkan asamnya dari Cn, maka asamnya yaitu HCN. Contoh yang terakhir, Cr2S3. Nah, Cr2S3, kalau terbentuk garam Cr2S3, maka seketika akan bereaksi dengan H2O, membentuk basanya yaitu CrOH 3 kali plus asamnya yaitu H2S. Nah, langsung kita ke contohnya ya. Contoh reaksi, misalkan ada garam FeCl3 bereaksi dengan Na2CO3 menghasilkan bertukar pasangan. Fe akan bereaksi dengan CO3 dan Na akan berpasangan dengan Cl, sehingga garamnya yaitu Fe2CO3 3 kali plus NaCl. Ibu menganggap kalian sudah bisa menyetarakan ya di sini ya. Nah, kalian lihat di sini, wah, ada garam yang reaktif dengan air, yaitu Fe2CO3 3 kali. Maka di sini akan ada dua reaksi. Reaksi yang kedua, tuliskan reaksi antara Fe2CO3 3 kali dengan H2O menghasilkan basanya yaitu basa dari FeOH 3 kali. Sesuai dengan valensinya ya di sini. Karena di sini valensinya Fe3, maka basa yang terbentuk juga valensi 3 yaitu FeOH 3 kali plus asamnya dari sisa asam yaitu CO3 2-, maka asamnya yaitu H2CO3. Kalian setarakan terlebih dahulu reaksi 1 dan 2. Kalau sudah setara reaksi 1 dan 2, kita lihat apakah ada yang sama antara reaksi dan 2, di ruas kiri dan kanannya ada yang sama atau tidak. Nah, kalau diperhatikan, oh ternyata ada yang sama, yaitu Fe2CO3 3 kali. Di reaksi 1 ada di kanan, dan di reaksi kedua ada di kiri, ada di sisi reaktan. Maka sama seperti sebelumnya, kalau ada yang sama antara kiri dan kanan di antara reaksi 1 dan 2, maka bisa kita hilangkan. Kita coret ya, kita coret, kita hilangkan.
Sehingga nanti di akhir reaksi kita jumlahkan semua, apa saja yang ada di kiri dan apa saja yang tersisa di kanan. Berarti yang tersisa di kiri yaitu 2FeCl3 plus 3Na2CO3 plus 6H2O menghasilkan, karena ini sudah dicoret, berarti tinggal sisanya yaitu 2FeOH3 kali plus NaCl plus 3H2CO3. Nah, lagi-lagi ketemu asam H2CO3, asam karbonat. Asam karbonat itu tidak stabil. Dia akan langsung terurai menjadi 3H2O plus 3CO2. Karena di sini semisal nanti hasilnya H2CO3 saja, koefisiennya cuma 1, maka dia akan terurainya menjadi H2O plus CO2 tanpa ada koefisien 3. Nah, itu tadi catatan tambahan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke catatan tambahan yang ketiga, catatan tambahan yang terakhir ya. Yaitu, nah, reaksi antara garam KCN berlebih dengan salah satu dari ketiga garam ini ya, dengan garam AgCN, kemudian FeCN 2 kali, dan Cu2CN 2 kali, maka dia akan menghasilkan garam kompleks menurut pesamuan reaksi berikut ini. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang AgCN dulu. Jadi kalau ada reaksi antara KCN berlebih dengan AgNO3, di mana nantinya akan menghasilkan AgCN. Nah, kita bahas ya. Misalkan ada reaksi AgNO3 direaksikan dengan KCN, maka kan hasilnya akan menghasilkan AgCN plus KNO3. Nah, karena KCN yang berlebih, jadi syaratnya yaitu KCN yang berlebih ya. Karena KCN yang ditambahkan ini berlebih, jadi biasanya kalau di soal akan diberi keterangan, yaitu berlebihan seperti ini. Nah, karena KCN-nya berlebih, maka si AgCN ini dia akan cenderung untuk membentuk senyawa kompleks, garam kompleks. Sehingga akan berlanjut reaksi itu ke reaksi yang kedua, yaitu AgCN plus. Karena berlebih berarti ada sisa KCN-nya dong, akan bereaksi dengan KCN, membentuk garam kompleksnya yaitu KAgCN 2 kali. Nah, ini anak-anak, Ibu mohon, garam kompleks di sini, KAgCN 2 kali ini tolong dihafalkan. Tips dari Ibu, untuk mudah menghafalkan, tolong diingat, bilangan koordinasinya saja. Nah, diingat-ingat bilangan koordinasi dari Ag. Ag itu bilangan koordinasinya adalah 2. Ini namanya bilangan koordinasi, jadi Ag itu bilangan koordinasinya 2. Maka ion kompleksnya, nah yang ini namanya ion kompleks ya, AgC akan membentuk ion kompleksnya yaitu AgCN 2 kali. Dengan muatannya yaitu min. Karena dia bereaksi dengan K, kalau kalian hitung ya anak ya, Ag kan plus 1, Cn itu kan muatannya min 1. Karena ada 2, maka total muatan Cn yaitu 2 min. Nah, plus ditambah 2 min hasilnya berarti min. Supaya netral, maka di sini ada K. Dia akan bereaksi dengan K, sehingga senyawa kompleksnya yaitu KAgCN 2 kali. Nah, tolong senyawa kompleks ini dihafalkan ya. Nah, kalau sudah demikian, sudah ada reaksi 1, sudah dituliskan, reaksi 2 juga sudah dituliskan, sekarang kita lihat. Kalau sudah setara juga harus setara dulu ya. Kalau reaksi 1 dan 2 sudah setara, kita lihat apakah ada yang sama antara kiri dan kanan di reaksi 1 dan 2. Nah, yang sama itu AgCN. Nah, AgCN bisa kita hilangkan, kita coret AgCN-nya, maka akan menghasilkan AgNO3 plus. Nah, sama-sama ada di KCN, sama-sama ada di ruas kiri antara reaksi 1 dan 2. Sehingga bisa kita jumlahkan menjadi 2 KCN menghasilkan KAgCN 2 kali plus KNO3. AgCN-nya tidak dituliskan karena sudah dicoret, karena sama kiri dan kanan. Reaksi yang kedua yaitu Cu ya, sekarang Cu. Nah, contohnya ada larutan CuSO4 bereaksi dengan KCN
berlebih. Sehingga nantinya CuSO4 reaksi yang pertama tuliskan dulu CuSO4 plus KCN bertukar pasangan sehingga didapatkan garamnya CuCN 2 kali plus K2SO4 setarakan. Kalau sudah setara, nah masih ingat nggak catatan tambahan yang pertama? Untuk catatan tambahan pertama, di sini terbentuk garam CuCN 2 kali. Nah, kalau kita lihat, kita kembali ke catatan tambahan yang pertama. Kalau ada CuCN 2 kali, nah dia akan otomatis seketika terurai menjadi Cu2 kali, Cn2 kali plus Cn2. Maka dari itu, kalian tuliskan dulu reaksi peruraiannya CuCN2 kali. CuCN2 kali akan terurai menjadi Cu2 kali, Cn2 kali plus Cn2. Setelah itu baru kita fokus ke sini. Ini dia ya. Kita fokus ke di sini. Cu2 Cn2 kali kalau bereaksi dengan KCN berlebih. Nah, reaksi yang ketiga tuliskan reaksi antara Cu2 kali, Cu2 Cn2 kali. Reaksinya bereaksi dengan sisa KCN akan menghasilkan garam kompleks. Garam kompleksnya yaitu K3CuCN4 kali. Nah, ini juga mohon dihafalkan garam kompleksnya. Yang perlu diingat lagi untuk mempermudah, bilangan koordinasi dari Cu itu 4. Ya, itu untuk mempermudahkan jauh lebih mudah kalau kalian menghafalkan bilangan koordinasinya. Sehingga kalau sudah, sekarang kita lihat antara reaksi 1, 2, 3 kalau sudah setara kita lihat apakah ada yang sama antara kiri dan kanan. Reaksi 1 dan 2, oh yang sama yaitu CuCN 2 kali. Bisa kita hilangkan ya, ini kita eliminasi, kita coret, hilang ya, sudah ya. Sekarang fokus ke reaksi kedua dan reaksi ketiga. Kita fokus reaksi 2 dan 3. Ada ya kah lagi yang sama? Yang sama yaitu Cu2 kali, Cu2 Cn2 kali. Sama ya, di reaksi kedua juga ada di sebelah kanan. Maka bisa kita hilangkan juga. Maka kita jumlahkan yang total reaksinya. Akan diperoleh CuSO4 plus. Nah, sama-sama ada di ruas kiri KCN, kita jumlahkan koefisiennya 4 dengan 6 sehingga akan dihasilkan 10 KCN. Menghasilkan produknya yaitu 2K3 CuCN 4 kali plus, ini jangan kelewatan Cn 2 kali plus 2K2SO4. Kemana ini CuCN 2 kali dan Cu2 Cn 2 kalinya? Kan sudah hilang tadi dicoret karena sama dengan sisi kiri. Nah, itu tadi catatan tambahan untuk reaksi yang 1 dan 2 ya, Ag dan Cu. Sekarang kita bahas bagaimanakah reaksi terbentuknya garam kompleks untuk Fe. Jika ada Fe bereaksi dengan KCN berlebih, maka reaksinya seperti apa? Nah, contohnya FeCl2 bereaksi dengan KCN berlebih. Maka untuk reaksi yang pertama kita tuliskan dulu FeCl2 plus KCN bertukar pasangan akan dihasilkan FeCN 2 kali plus KCl. Setelah ini kemudian lanjut ke reaksi yang kedua, yaitu reaksi antara FeCN 2 kali dengan sisa KCN. Ingat, karena berlebih berarti ada KCN yang belum bereaksi. Maka FeCN 2 kalinya ini akan bereaksi dengan sisa KCN membentuk garam kompleksnya yaitu K4FeCN 6 kali. Nah, untuk mempermudah lagi-lagi, bagaimana cara menghafalnya? Ingat bilangan koordinasinya. Bilangan koordinasi dari Fe yaitu 6. Sehingga nantinya muatan FeCN 6 kali ini akan didapatkan yaitu 4 min. Nanti kalian hitung ya, dari mana 4 min itu? Sehingga ketika bereaksi dengan ion K+ akan diperoleh garam kompleksnya K4.
Tolong dihitung ya. Dari mana FeCN 6 kali itu muatannya 4 min? Oke, PR buat kalian. Nah, setelah reaksi 1 dan 2 dituliskan dan sudah setara, sekarang kita cermati, kita amati apakah ada garam yang sama antara sisi kanan dan juga sisi kiri pada reaksi 1 dan juga 2. Nah, yang sama yaitu FeCN 2 kali. Di reaksi 1 ada di sebelah kanan dan di reaksi kedua ada di sebelah kiri. Maka karena sama, lagi-lagi bisa kita hilangkan, kita coret. Sehingga di akhir reaksi dapat kita peroleh hasil produknya yaitu FeCl2 plus, karena sama KCN sama-sama ada di ruas kiri, maka bisa kita tambahkan plus 6 KCN menghasilkan produknya yaitu garam kompleks K4 FeCN 6 kali plus 2 KCl. Nah, untuk yang di bawah ini adalah nama dari garam kompleksnya. Ini akan kita bahas lebih lanjut di bab senyawa kompleks. Jadi, untuk sementara tahan dulu. Nah, itu dia penjelasan tentang reaksi penggaraman 3 untuk reaksi garam plus garam. Sampai jumpa di video berikutnya.